warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul 'azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi amma ba'du. Qala ta'ala wa ma arsalnaka rahmatan lil alamin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyun nas al-qawmin sadaqallah wa sadaqal rasul. Yang kami hormati, yang terhormat Bapak Dr. Haji Tafsir Hakim dalam perjalanan kemudian selamat kami kembali. Yang kami hormati Ketua PDM Sidoarjo, yang diwakili alhamdulillah selamat datang Bapak Dr. Tafsir. Pak Baban. Untuk Prof. Kamal dan Prof. EM mendampingi Bapak Tafsir. Selamat datang Bapak, alhamdulillah. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Tafsir Hakim, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah, alhamdulillah, terima kasih. Yang kami hormati Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sukoharjo, yang diwakili Bapak Pertama, yang kami hormati dari staf Rektorat UPN, terima kasih. Alis. Juga yang kami hormati Bapak Camat beserta Forkopimda, Bapak Ketua PCM Muhammadiyah RK Sula beserta pengurus, dan juga Aum Hakim PCA, Bapak Kepala Desa alhamdulillah hadir, sampai Bapak Biro beserta Babinsa dan Babinsa dan seluruh hadirin boleh sakit boleh sempat tunggal baik dari Bapak Sesepuh, Ibu Sepuh, penasihat PRM PA di Ucaran. Yang pertama, marilah kita panjatkan syukur dari Allah Ta'ala, alhamdulillah, atas limpahan rahmat dan nikmatnya, nikmat sehat, nikmat semangat, nikmat iman dan Islam. Kita bisa berkumpul hadir di majelis pengajian atau tahlil ibadah dalam rangka milad Muhammadiyah yang ke-112 yang digelar oleh
PM RA Ujangan Karasuja. Semoga kehadiran Bapak Ibu semuanya menjadi amal soleh dan amal ibadah. Ini Bapak, ini Bapak. Yang kedua, kami laporkan kepada Bapak Ketua PTM, Bapak PTM, alhamdulillah dari PM Perhutanan merencanakan kegiatan ini semula antara pertengahan atau akhir November. Namun karena sekolah dan tidak disebutkan Bapak Ketua PTM, kami Bapak di sana terjadi. Alhamdulillah hari ini bisa kita laksanakan. Ini berkat dukungan bantuan dari berbagai pihak yang tidak bisa kami hitung persatu. Termasuk juga ada hubungan dengan Bapak Ahmad, Bapak Irfan Sabto Pramono SDMP, Bapak Lurah, Bapak Indonesia, dan semuanya. Termasuk dari seluruh UMS, termasuk ini juga ada dari Rektorat Kalender UMS. Terima kasih. Untuk itu sekali lagi terima kasih sudah menjadi amal seluruh Bapak Ibu semua. Perlu kami sampaikan bahwa kegiatan ini dengan dalam rangkaiannya yang pertama kita masa yang diselenggarakan kemarin Ahad tanggal 22 Desember ini bersama dengan Bapak Dr. Adi Klinik Dr. Bikin dan juga dari tim medis dari PKO Surabaya. Yang kedua, pelatihan KBI. Alhamdulillah untuk pelatihan itu besar kemarin di SMK ini dalam rangka untuk memberikan bekal baik dalam rangka usaha maupun keterampilan. Baik diikuti dari Bapak Ibu pada mobil sekitar 24. Ini sama Pak. Dan kita nanti juga 24 anak. Peserta kami juga 24 ya. Ini pas akhir tahun 24 ya. Semoga memberikan bekal kepada teman-teman untuk berwirausaha. Kemudian untuk ini yang kami mohon kepada Bapak investigasi untuk memberikan tausiah, dan setelah tausiah nanti dilanjutkan adanya pasar murah dan juga sayur gratis sekitar 110 paket. Nanti Bapak Ibu yang mungkin bisa membeli pasar murah itu nanti ada beras, minyak, gula pasir. Nanti mungkin setiap kakak hanya dibuat dua Pak, biar merata gitu. Juga ada stand dari SMK di belakang, itu ada stand otomotif. Maaf di depan Pak, saya di ada motor. Di belakang ada stand SIM, yaitu demo CNC rotor, baik itu untuk informasi perakitannya dan juga pembuatan karya hunian CNC. Yang terakhir tentang tata busana orang produk kaki. Alhamdulillah siswa SMK telah bisa karya batik SMK Kartasura, dan nanti juga bisa Bapak Ibu lihat atau mungkin tidak bisa memiliki. Alhamdulillah tadi saat pembukaan Bapak Kafir, kami ibu-ibu PRM, ibu-ibu TK sampai SMK semangat pagi berjuang. Tepuk tangan untuk ibu-ibu. Kemudian juga tampilan dari siswa TK juga ada lagi tarian, termasuk tadi ada fashion show bicara SMK. Alhamdulillah. Dan nanti mohon waktu sebentar
setelah kami nanti akan sampaikan rekomendasi demikian dari kami, dan sesuai dengan keputusan pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 431 10/2024, tema milad tahun ini adalah menghadirkan kemakmuran untuk semua. Tema ini mencerminkan komitmen Muhammadiyah untuk memastikan kesetaraan merata bagi kita masyarakat. Dan sebelum itu kami sampaikan pantun ini. Pagi-pagi pergi belanja, jangan lupa beli gula pasir. Mari kita ikuti dengan seksama, tapi akan bersama Bapak yang cinta semua. Yang kedua, Muhammadiyah berkemajuan. Selamat milad ke-12 kami ucapkan. Dan yang terakhir, pelipat di pasar Tanjung Menawi wonten tempat dari kami, saya penyelenggara Minggu Tanggal 25. Selamat untuk semuanya, dan kami sangat bangga. Terima kasih pada teman-teman pengurus baik dari KM, GNA, Pemuda, Popam yang telah mempersiapkan acara ini dan bisa berlangsung dengan lancar bersama. Kemudian yang nanti kami mohon sambutan mulai dari Bapak Camat, Bapak Ketua PPM, dan nanti Bapak Afir sekaligus Tuhan. Namun kami mohon waktu ada tambahan kita untuk privasi. Betul Pak? Ya. Oke, terima kasih. Mohon maaf kepada semuanya. Selamat menikmati kali ini. Semoga Allah memberikan rahmat berkah untuk semuanya. Bahagia kita dengan dunia dan akhirat. Bila itu berhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji dan syukur mari kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Yang Maha Esa yang melimpahkan rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kita, serta telah memberikan nikmat sempat, sehat, iman dan kesempatan di pagi hari ini kita bersama-sama di majelis ini. Mudah-mudahan penuh berkah dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat Bapak Dr. Kiai Haji Tafsir MAG, saya mau membaca Ketua PWN Jawa Tengah. Alhamdulillah sudah lalu di Kartasura. Selamat datang dan sukun lalu Bapak. Inilah Kartasura. Yang saya hormati guru saya, Pak dosen saya, Pak Profesor Dr. Pak Joko, Pak Bambang Joko. Alhamdulillah guru dosen saya di UMS S2 tahun 2003 sampai 2005 lulus. Yang saya hormati Pak Danamil yang diwakili, Pak Kapolsek yang mewakili, alhamdulillah. Dan saya hormati Ketua PPM Muhammadiyah Kabupaten Sidoarjo beserta jajarannya, atau yang mewakili Bapak Jumairi yang mewakili. Siap. Dan saya hormati Bapak Profesor Ehwan Susilo, Ketua PCM Muhammadiyah Kartasura. Beliau mana ini? Oh, alhamdulillah. Saya itu sudah kenal lama tapi belum
belum pernah berjumpa. Kenal namanya maksudnya. Namanya kebetulan sama-sama Ikhwan. Kalau saya Ikhwan Sabto Darmono, Ikhwan saudara Sabto 7 Darmono Darmano. Dan saya hormati Pak Dr. Ranjeng Marianto, Ketua Pimpinan Perhati Muhammadiyah Bucangan ya, Pak Budi, Pak Budiono, Kepala Desa, dan Bapak Ibu semuanya, Ketua Pimpinan Ranting Aisyah Bucangan, Budi. Sebenarnya ya, alhamdulillah. Bapak Ibu saya pertama saya mohon maaf ya, tapi itu Muhammadiyah itu belum terjadi transformasi warna, sehingga saya hari ini menyesuaikan di nanti warna ini tak pakai hari ini. Ternyata sudah ada transformasi warna, pergeseran atau perubahan warna sebagai satu bentuk identitas. Alhamdulillah. Tak mungkin ini sebelah sini, tapi tidak masalah. Yang penting pakai di YouTube pun terimanya. Alhamdulillah. Jadi tadi saya menyapa Bang ini kaget. Profesor Bang, jadi NU. Mohon maaf ya. Ternyata sudah terjadi transformasi warna. Nggak apa-apa, Bapak Ibu, saya mohon maaf untuk nanti Pak Profesor Pak Dokter, saya tidak bisa berlama-lama karena hari Minggu ini tugasnya tamat, tugasnya lupa di sini mau jabong, among tamu atau Pak Bagio. Ini mungkin pendidikannya, saya dibagi juga paham. Tapi saya tetap memberi apresiasi terhadap kegiatan hari ini. Kegiatan ini kalau saya melihat jumbuh dengan falsafah Jawa, gitu Pak. Ini dengan wong Jawa kulongan, dengan wong Jawa. Wong Jawa hitungan kan jelas, hitungan 1 sampai 100. Tapi ada yang membedakan, yaitu 11, selikur, seket, karo sudah kan gitu. Gitu Pak. 11. Tegesin apa dulu? Wis wayahe do melas-melasan. Umur 11 nganti 19 itu biasanya wis do mulai pasangan terus tumbuh rasa senengi do pacaran, bukan sangat panjenengan. Biasanya jangan itu umur 11 sampai 19 ini nek bapak-bapak sing sepuh-sepuh punan kok sing jangan berarti sudah di luar. Selikur wis wayahe nunggu ning kursi, artinya sudah dapat pekerjaan. Seket wayahe nggawa iket nggawa ketu. Terus wayahe segala sesuatu harus fokusnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Suwi wis wayahe tidak. Dari wong Jawa mboten niku kula pelajari ngene. Nun sewu Pak Dokter Ahmad iki celak Klaton Kartosuro dadi itu dipas-paske. Wong Jawa niku pinter ngepaske kok. Termasuk entene papat kitab 5 pancer niku tegese arah niku juga ternyata nemu pitutur ingkang sae, nemu pengiling-iling ingkang sae. Iku kalih iki mengke insyaallah. 1. Timur, hati-hati sing gunane umur wong sedhelok umure kudu digunakake dimanfaati sing sapi-api ngoten nggih. Terus mboten. Utara, umur wong sementara kaya wong mampir ngombe. Selatan, ayo sela-selane urip digunakake dinggo keselamatan. Contohnya ini, ini kegiatan kitanan masal, pasar murah, pengobatan gratis, pelatihan wirausaha, bulan menarik. Sing kodok keri diri ini, bulan menarik sing pun. Iku soal kadang mungkin 12 kemudian yang ini boten ya, dan lancar aman. Akhirnya yang ke-1 adalah barat. Yang mesbang kabeh lebune berat kan ngono to Pak nggih. Jujur ning awak digepeng wong ngono to.
Nah, mulane iki gawe siap-siap wong Jawa kudu siap-siap. Ngoten iki, Pak. Cocok karo mboten iki? Ini nek cocok dengan anu mriko kudu kudu wong Jawa jaman biyen kok. Saestu iki. Ini Pak, Gembong kalian kegiatan Tablik Akbar hari ini kami mengapresiasi atas nama pemerintah mendukung dan mengapresiasi kegiatan baik. Tadi ada tampilan batik, tapi kalau saya ini konten ini batik dari ciri khas Kartosuro malah ditampilkan. Padahal kemarin saya juga promosi, sudah tak promosi ini, insya Allah ASN guru dimulai dari guru-guru dan kepala perangkat, insya Allah mulai tahun 2025 tak wajib nganggo batik hasil karya SMK Muhammadiyah Kartosuro. Jadi ini rapat koperasi pun setuju. Padahal anggota koperasi kan di sini guru-guru kecamatan. Kalau contoh ini ya, banyak mau jadi itu, gitu. Sesuk nek acaranya ini ibu-ibu sing Aisyah, bapak-bapak sing Aisyah ngagem niku Pak. Malah hijau. Sudah tahu nih. Insyaallah, pokoknya yang semangat mau nih atau sudah itu pokoknya semangat. Jadi termasuk nanti kalau mau ibu-ibu Aisyah nyanyi alhamdulillah. Itu kalau ya teman Pak. Kalau yang itu lagi pemimpin paduan suara sing juara 1 nasional. Main-main. Makanya terus juga dari camat. Jadi guru sudah di camat itu wong-wong Pak. Ya, makanya jadi camat itu perlu prestasi ini. Ya nanti ibu sing nyanyi, mau sing nyanyi wong. Nyanyi yang itu apike ojo mirsani kono rene, mirsani dirijene. Dirijene wis kemayune ra era, ora dipirsani karo anggota paduan suara. Ini penting saya. Nggih. Koreksi mawon boten sakliki tidak mlebu panjenengan. Intinya itu Pak, Bapak Ibu, pemerintah Kecamatan Kartosuro dalam hal ini saya selaku Camat Kartosuro beserta jajaran kami, Pak Lurah, hadir juga Pak Budiono yang juga hari ini menyaksikan dan ikut memberikan apresiasi terhadap kegiatan ini. Selamat mengikuti kegiatan Tablik Akbar dalam rangka Milad Muhammadiyah ke-112 yang diselenggarakan oleh PRM dan PRA Bucangan tahun 2024 dengan tema menghadirkan kemakmuran untuk semuanya. Allahumma amin. Mudah-mudahan tema ini bukan hanya sekedar tema tapi adalah suatu cita-cita, harapan dan doa, dan Allah mendengarkan dengan ikhtiar baik. Mudah-mudahan Allah mengabulkan semuanya. Allahumma amin. Kiranya itu saya mau sekali lagi mohon maaf Dokter, Pak Pemirsa, Bapak-bapak, Ibu semuanya. Semuanya kami mohon pamit karena tugas sosial yang lain. Kata yang bisa kami sampaikan satu lagi, tadi untuk ibu paduan suara, nek kepingin lebih lengkap nanti bisa komunikasi dengan Pak Budi gawe proposal ini opo. Ini digunakan tenanan. Ini untuk tahun anggaran 2020. Nah, ngoten nggih. Ngoten mawon. Pak Camat kali Pak Lurah itu nek hadir dalam acara itu ngene iki. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Barat Jawa Tengah Bapak
Kiai Haji Tafsir MAD yang sama-sama kita hormati, Pak Camat dan Forkompim Cam Kartosuro yang sudah mendahului acara ini, teman-teman dari BDM dan juga mungkin ada yang lagi dari BDA Kabupaten Sukoharjo. Mohon maaf Pak Tafsir, karena di BDM itu hari ini ada banyak kegiatan. Jadi pimpinan yang jumlahnya 13 sudah dibagi rata. Nah, saya karena dekat, ya diberi jatah yang dekat gitu ya. Kalau saya suruh ke Peru itu aduh banget gitu. Saya kalau boleh terus meningkatkan Surabaya gitu. Jadi ini jatah tugas saya dari Ketua BDM Sukoharjo. Yang nanti setelah ini saya juga harus rapat juga, rapat juga di Bendosari. Jadi memang hari Minggu itu hari bermuhammadiyah bagi kita. Kemudian Bapak pimpinan cabang Muhammadiyah Kartosuro beserta orangnya dan pimpinan cabang Aisyah Kartosuro, sekaligus juga Bapak dan Ibu, terutama pimpinan ranting Muhammadiyah Pak Maryanto dan seluruh jajarannya, termasuk saya lihat ada ketua-ketua PRM se-cabang Kartosuro. Tentu sesepuh, bini sepuh, tokoh Muhammadiyah, masyarakat Alurah ya, yang hadir pada saat ini. Pak Lurah ini juga aktivis Muhammadiyah Pak Ketua PWN ya, jadi sehingga kita ini nyaman di kutangan ini ya. Ya tentu yang pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena masih diberikan nikmat sehat sehingga kita dapat melakukan aktivitas pada pagi hari ini dengan baik. Atas nama pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Sukoharjo mengucapkan selamat kepada khususnya kepada cabang Muhammadiyah Kartosuro dan ranting Muhammadiyah Kucangan yang telah menyelenggarakan milad Muhammadiyah sekaligus takbir akbar dengan mendatangkan Ketua PWN. Semoga semua acara dari awal sampai akhir sekaligus juga berbagai kegiatan yang sudah dilakukan ini menjadi berkah dan membawa kemajuan bagi Muhammadiyah khususnya di Kucangan Kartosuro yang lebih luas lagi, pada masyarakat yang lebih luas. Seingat saya Pak Kiai Tafsir ini dulu pernah di ranting Muhammadiyah di Rumpang beberapa tahun yang lalu. Hari ini di sini luar biasa, matur nuwun Pak Tafsir. Ini ranting Pak Tafsir Kesarawuh. Memang biasanya ini yang diundang itu Pak Dahlan, Pak Marzuki ya, sekaligus ya orang satu PP lah. Sekali-sekali juga PWN nggak apa-apa, banyak PWN itu tidak hanya Pak Tafsir. Ya banyak yang bisa kita beri rawuh ya. Dan insya Allah tidak lama lagi saya akan dijamin oleh Prof. M ini, insya Allah rumah sakit Muhammadiyah Kartosuro segera juga launching karena sudah BPJS sudah clear akan di launching. Mungkin juga insya Allah akan mendatangkan Pak Kiai Tafsir juga agar supaya ya, tapi pesertanya saya buat lebih banyak daripada inilah 12 kali ini kan di sini ada 12 ranting sehingga kali ini satu ranting kan ada 12, berarti nanti harus lebih banyak lagi insya Allah. Tanggal berapa Prof. M? Ya insya Allah tanggal 23 Januari moga-moga Pak Tafsir tidak ada acara yang bersamaan tanggal tersebut gitu ya. Jadi kita memang ya di Kartosuro ini luar biasa amal usaha Muhammadiyahnya. Kita bersyukur dan mungkin juga atas berkahnya dari UMS Pak Tafsir, dari wakil rektor yang UMS 5 itu 3 itu berdomisili di Kartosuro Pak Tafsir. Iya, alhamdulillah. Semoga besok yang ganti juga dari Kartosuro Pak Tafsir. Nyuntulung gitu ya. Di antara 3 itu gitu ya. Siapa monggo terserah yang direkomendasi Pak Tafsir. Karena ada Prof. Dai, ada Prof. Ikhwan, ada Prof. M ini ya. 3-3-nya dari cabang Kartosuro. Dekat rumahnya dengan di sekitar ini. Jadi alhamdulillah Muhammadiyah di kita ini
berkembang dengan baik dan matur nuwun. Jadi saya sampaikan terima kasih karena kita ini kan ya diajak untuk berjihad, beramal, bermuhammadiyah ya luar biasa lah. Jadi yang dulu MIM kita belum maju sekarang maju, yang SMK ini juga dulu belum maju sekarang sudah maju luar biasa. Jadi marilah kita tidak pernah lelah ya untuk berbuat, beramal, berjuang demi kebesaran Muhammadiyah ini. Dan juga yang penting Bapak Ibu harus dilandasi rasa ikhlas ya, biar kita di belakang hari tidak ngeluh. Kalau semua dilakukan secara ikhlas, insya Allah kita akan bisa mengejar ketertinggalan. Karena persaingan ke depan itu kan yang makin ketat. Ya mau tidak mau maka kita harus mampu berbuat yang lebih baik daripada yang lain. Alhamdulillah Pak Tafsir di Kartosuro juga sudah ada ICP. Ya di Pak Heru tadi mana? Ya ini yang mengelola sekolah internasional. Meskipun baru kelas 1, tapi harapannya dan ternyata targetnya melebihi dari 12 kalau nggak keliru targetnya dapat 20 siswa. Mungkin tahun depan juga akan lebih baik lagi. Sebentar lagi di sebelah SMK ini juga akan ada lab school yang juga akan menerima sekolah yang bertaraf internasional. Ya kita doakan semua bisa berjalan dengan baik. Bahkan info yang mungkin Pak Tafsir nanti juga paling ngendikan sekarang ada roti biskuit ya Pak Tafsir. Ini mungkin juga cahaya kalau nggak keliru. Ini juga bisa kita pasarkan secara diluas lagi, secara masif, sehingga kita ini tidak hanya pinter berceramah tapi juga berbuat yang nyata, yang real demi kemajuan masyarakat. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Pindah malih, terima kasih pada Pak Tafsir yang telah berkenan hadir dan semoga tidak kapok untuk hadir di khususnya di Sukoharjo, umumnya di Sukoharjo dan khususnya di Kartosuro ini. Segala kekurangan tentu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat mengikuti pengajian, semoga semuanya memberikan penguatan kepada kita dalam bermuhammadiyah ini. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Profesor Dr. Bambang Sumarjoko MPD atas sambutan yang telah diberikan. Acara selanjutnya yaitu penampilan Pildacil dari TK Aisyah Bucangan 1. Ananda Muhammad Ayub Hudi Utomo, putra dari Bapak Utomo Hudi Suprapto. Kepada Ananda disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Bapak Ibu yang kami hormati, hadirin yang kami hormati, dan teman-teman yang saya sayangi. Hari ini kita panjatkan puji syukur kepada Allah karena Allah telah melimpahkan nikmat kepada kita semua. Nikmat sehat dan nikmat bakti kepada kedua orang tua. Marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam-salaman untuk Nabi Muhammad Rasulullah yang menjadi uswatun hasanah bagi setiap muslim. Pildacil saya hari ini tema berbakti kepada kedua orang tua. Surat An-Nisa ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khudullaha wa la
tuamu ihsana, berbuat baiklah. Hadirin yang berbahagia, Allah memerintahkan kita untuk 1. Menyembah kepada Allah, 2. Tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, 3. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Sesungguhnya berbakti kepada kedua orang tuamu merupakan kewajiban yang utama bagi anak. Jasa kedua orang tua sangat besar kepada anaknya. Jasa ibu ketika sang anak masih dalam kandungan. Jasa ayah dalam mencari nafkah untuk sang anak. Segala perilaku kita harus mendapat ridho dari kedua orang tua kita. Kalau kedua orang tua kita ridho, maka Allah juga ridho. Sebaliknya, kita jangan sampai membuat hati kedua orang tua kita murka. Kalau kedua orang tua kita murka, Allah juga murka. Hadirin yang berbahagia, kita sehabis sholat selalu mendoakan kedua orang tua kita sebagai tanda berbakti kepada kedua orang tua. Surat Al-Isra ayat 24. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Rabb, sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka telah mengasihiku di waktu kecil. Amin. Adalahku, ibuku, idolaku, ibuku, kebanggaanku, ibuku, dan ayahku pasti the best. Demikianlah cita-cita saya, semoga bermanfaat. Tutuku Neng Kartosuro menawi lepat Dewan Pangapura. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih ya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati tadi para pejabat dari Forkopimda, tapi sudah pamit. Yang masih ada tinggal Pak Kepala Desa nopo Lurah, Kepala Desa, Kepala Desa Pusangan, beserta jajaran. Yang saya hormati Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Sukoharjo yang diwakili oleh Pak Profesor Dr. Bambang Simarjoko, dan juga mungkin pimpinan daerah Asia, pimpinan cabang Muhammadiyah Kartosuro, dan juga Asia, pimpinan ranting se-PCM Kartosuro beserta orkomnya, para pimpinan amal usaha. Kemudian ada Prof. HM Sutisna yang juga wakil rektor di UMS, yang juga warga Muhammadiyah di Kartosuro Pusangan. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, terima kasih saya sudah beri kesempatan bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu di ranting Muhammadiyah Pusangan untuk milad Muhammadiyah yang ke-112, yang kita tahu temanya menghadirkan kemakmuran untuk semua.
Kalau saya tanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sekarang mencari sekolah, gampang atau susah? Bapak Ibu mencari sekolah, gampang apa susah? Gampang lah, setiap sudut sudah banyak sekolah. Bapak Ibu cari masjid, gampang atau susah? Gampang. Setiap 10 meter ada masjid, ada musola, semua pakai speaker. Begitu waktu azan, speaker semua, walaupun yang makmum hanya 2 orang. Itu pun marbot gitu ya. Kalau Bapak Ibu cari panti asuhan sekarang gampang atau susah? Gampang. Setiap sudut ada panti asuhan. Bapak Ibu cari rumah tahfidz juga gampang. Lalu apa yang susah sekarang? Apa Bapak Ibu yang susah? Yang susah adalah mencari pekerjaan. Kenapa? Ya. Yang susah sekarang adalah mencari pekerjaan. Ya. Kalau 1 abad yang lalu persoalan kita adalah keterbelakangan, sehingga untuk menghindar atau memajukan umat setidaknya 2, sekolah dan pendidikan dan kesehatan. Itu sudah kita penuhi semua, tinggal meningkatkan kualitas. Tetapi sekarang yang susah adalah mencari lowongan kerja. Muhammadiyah adalah PKO, penolong kesengsaraan umum. Muhammadiyah itu adalah PKO. Salah satu visi Muhammadiyah adalah ingin menjadi PKO, penolong kesengsaraan umum. Dulu namanya PKO itu ya visinya Muhammadiyah, tidak sekedar rumah sakit. Dalam perkembangannya PKO menyempit menjadi rumah sakit. Maka singkatannya penolong kesengsaraan umum. Artinya Muhammadiyah ingin hadir di tengah-tengah orang yang mengalami kesengsaraan. Ya, itu sebenarnya yang paling pokok. Muhammadiyah harus hadir di tengah-tengah orang yang mengalami kesengsaraan. Nah, kesengsaraan orang sekarang itu sulitnya mencari pekerjaan. Saya sebagai ketua PLN, orang datang kantor Pak Kasir, anak belum merampung kuliah, kan itu ya. Beberapa belum merampung kuliah, monggo datang Muhammadiyah tentang pekerjaan, dia diinfo, kan ada juga. Nanti pulang sampai rumah, tetangga datang, Pak Kasir, apakah di Muhammadiyah ada lowongan kerja? Itu yang paling banyak kepada. Tamu paling banyak sekarang itu mencari lapangan pekerjaan. Nah, sudah tahu mayoritas curhatan masyarakat kita itu mencari lapangan kerja. Kok kita memberikan panti asuhan, kan nggak nyambung, nggak nyambung. Panti asuhan kita anggap selesai, masih banyak tempat tidurnya masih kosong di bandar kita. Belum bisa mendirikan panti asuhan baru. Maka sekarang adalah bagaimana menolong masyarakat yang kesulitan mencari pekerjaan, baik itu warga Muhammadiyah maupun di luar warga Muhammadiyah. Bapak Ibu yang saya hormati, semua amal usaha Muhammadiyah termasuk UMS, PKU Solo, dan mungkin PKU Kartosuro itu overload tenaga. Hasil penelitian kita semua aum itu overload SDM. Tidak ada yang tidak overload SDM. Sudah tidak rasional antara jumlah pekerjaan dan jumlah pegawai. Kenapa terjadi? Karena banyaknya orang butuh pekerjaan. Lah gimana mungkin untuk utang kepada PDN mandiri kan gimana sesuatu PKU dan UMS. Tapi sesungguhnya
sudah overload. Ya nggak apa-apa, gaji sedikit tapi kerja daripada gaji besar tapi hanya untuk terbatas beberapa orang. Itu yang terjadi, sehingga tidak ada kaum kita yang rasional dalam perimbangan antara jumlah pekerjaan dengan jumlah SDM. Semua itu karena salah satu beban berat kita adalah sulitnya mencari pekerjaan. PWN hanya ingin menambah 2 karyawan lazisme wilayah. Lazisme wilayah itu karyawannya 14, kemudian nambah 2. Kita publish hanya butuh 2 orang. Kelasnya karyawan lazisme Bapak Ibu, yang daftar berapa Bapak Ibu? Yang daftar 500. Yang daftar 500 orang hanya untuk memenuhi kebutuhan 2 tambahan karyawan lazisme. Artinya itulah yang sekarang harus kita hadir. Maka memakmurkan, menghadirkan kemakmuran untuk semua. Walaupun kita sudah merdeka 79 tahun, masih banyak yang kesulitan mencari lapangan kerja. Bapak Tasir, kita salah kerja tapi itu kontraktor dari Cina kok membawa pekerja. Itu memang sudah kesepakatannya. Tidak hanya Cina, Jepang juga kan begitu. Kalau dia investasi, saya mau invest, saya mau mengambil asal pegawainya juga dari saya. Itu memang sudah begitu. Tapi kita mencari kontraktor Arab juga nggak ada. Kita mencari kontraktor Arab untuk menyelesaikan jalan tol nggak ada, terpaksa Cina. Ya Cina, saya mau menyelesaikan asal pekerjaannya dari saya. Itu kalah atau menang Bapak Ibu? Nah, pilih sendiri, jalan tol Lampung bukan Lampung. Itu masalahnya. Jadi walaupun kita kurang pekerjaan, tapi karena kontraktornya dari sana, diminta dari sana. Nah, kita nggak bisa apa-apa. Mencari kontraktor dari Uni Emirat Arab nggak ada masalahnya. Adanya dari Cina. Itulah Bapak Ibu, maka mari kita mulai membangun bahwa Muhammadiyah harus hadir di tengah-tengah orang masyarakat yang mengalami kesulitan. Kesulitan masa sekarang bukan susah mencari sekolah, bukan susah mencari panti asuhan, bukan susah mencari pondok pesantren, bukan susah mencari masjid, susah mencari pekerjaan. Maka kalau Bapak Ibu kegiatannya salah satunya adalah pelatihan kewirausahaan, itu nyambung. Dan sebenarnya jiwa kemandirian bagi umat Islam untuk berwirausaha sudah diilhami oleh semangat hijrah. Tapi sayang, semangat hijrah yang kalau kita terima itu bukan semangat bisnis, tapi semangat jihad, tapi bisnisnya diabaikan. Padahal Bapak Ibu, kita lihat coba bagaimana semangat kemandirian, semangat bisnis sudah dibangun oleh semangat kaum muhajirin. Sehingga kalau Bapak Ibu baca di kitab Sahih Bukhari, itu ada bab yang berbunyi babu ikhoin Nabi sallallahu alaihi wasallam bainal muhajirin wal ansor. Oke, maka dibuka di Sahih Bukhari atau di Sirah Nabawiyah yang berbunyi subjudulnya babu ikhoin Nabi sallallahu alaihi wasallam bainal muhajirin wal ansor.
bab yang menjelaskan tentang bagaimana Nabi Muhammad SAW mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansor. Muhajirin diwakili sahabat yang namanya Abdurrahman bin Auf, kemudian dari Ansor diwakili sahabat namanya Sa'ad bin Rabi sebagai orang kaya. Kita tahu Bapak Ibu, Muhajirin dari Mekah ke Madinah itu kan hanya bawa onta, beten betot tronton, hanya onta, sehingga harta yang bisa dibawa ya hanya sebagian kecil karena sebatas kemampuan onta, bukan tronton. Maka hanya sebagian kecil harta yang bisa dibawa dari Mekah ke Madinah. Dan rumah otomatis ditinggal, sehingga mereka tidak punya rumah sampai di Madinah, sehingga tidak punya harta, tidak punya rumah. Itulah kaum Muhajirin yang mendampingi Nabi ketika hijrah. Kaum Ansor sangat baik hati, sangat baik hati. Karena Muhajirin tidak punya rumah, tidak punya harta, bahkan nggak punya istri. Maka apa kata kaum Ansor yang diwakili oleh Sa'ad bin Rabi, Bapak Ibu? Di dialog itu kata Sa'ad bin Rabi mengatakan, wahai kaum Muhajirin, nuqasimukum azwajana. Jadi nuqasimukum hadzal buyut wal amwal. Wahai kaum Muhajirin, nuqasimukum hadzal amwal wal buyut. Wahai kaum Muhajirin, kami akan berbagi untuk kamu semua harta dan rumah. Nuqasimukum hadzal amwal wal buyut. Ibu-ibu kira-kira kalau mau diberi harta kamar rumah senang mboten Bu? Senang Ibu diberi harta dan rumah. Itu apa yang disampaikan oleh kaum Ansor pada Muhajirin. Kami akan berbagi harta dan rumah untuk kaum Muhajirin. Yang lebih hebat lagi Ibu, bal nuqasimukum azwajana. Bahkan kami akan berbagi istri-istri kami. Ibu-ibu, kalau suami istrinya banyak mau dibagi orang lain pripun Bu? Gimana perasaan ibu kalau ibu mau diberikan pada orang lain? Setuju apa belum setuju? Betul. Tapi ini hadis loh Bu. Ini hadis loh ini. Bal nuqasimukum azwajana. Bahkan kami akan berbagi istri-istri kami. Nanti baca di sirah nabawiyahnya atau di hadisnya. Silahkan kamu lihat di antara istri-istri kamu mana yang kamu sukai, kamu ngomong. Akan saya cerai dan silahkan dinikahi. Hebat kan? Tapi ini kultur Arab gitu, ini budaya Arab, ampun dicontoh gitu. Jenengan tiang Jawi, jenengan tiang Jawi, bukan cocok atau tapi inilah Arab. Kami akan berbagi istri-istri kamu. Itulah kaum Ansor, berbaik hati, siap berbagi rumah, siap berbagi harta, bahkan siap berbagi istri. Tapi Bapak Ibu, luar biasanya sahabat Abdurrahman bin Auf. Nah ini yang maksud saya kita ilhami. Apa sahabat Abdurrahman bin Auf? Dia mengatakan barakallahu lakum, berkah Allah untuk kamu semua wahai kaum Ansor, tetapi la hajatalana fiha. Kami nggak butuh itu semua. Kami nggak butuh bantuan harta, kami nggak butuh bantuan rumah, kami juga tidak butuh untuk dijodoh-jodohkan gitu ya. La hajatalana fiha. Tetapi jawaban berikutnya luar biasa, dulunna ilasuk.
tunjukkan aja kepada kami di mana ada pasar. Nah itu ya, tunjukkan kepada kami di mana ada pasar, karena di pasar natajiru, kami akan berbisnis. Di pasar naktasibu, kami akan berusaha. Aghnahumullahu ta'ala, insyaallah di pasar mereka kaum muhajirin akan menjadi orang-orang kaya. Itu 15 abad yang lalu. Pertanyaannya, siapa umat Islam yang tekun ke pasar? Kalau Bapak Ibu ke supermarket, milik siapa supermarket? Ya, milik siapa supermarket? Kalau Bapak Ibu ngelihat pabrik, siapa yang punya pabrik? Kira-kira pabrik dengan PKU dalam menyerap lapangan kerja banyak mana Bapak Ibu? Kalau gitu kira-kira Muhammadiyah dengan sana baik mana ya? Ya, mereka membangun pasar, mereka membangun supermarket, mereka membangun pabrik. Kita cukup jadi penjual asongan, gitu ya. Ya, kita cukup jualan di empernya. Masih lumayan kita menguasai pasar tradisional, gitu ya. Bahkan kalau Bapak Ibu saya tanya, kalau saya pakai mic ini, siapa yang memproduksi siapa ini mic? Mesti bukan umat Islam lah ya. Bapak Ibu pegang HP buatan siapa? Ada kamera buatan siapa? Lalu kalau begitu umat Islam hanya bisa apa ya? Lumayan buat airmu lah itu ya, buat airmu gitu ya. Pisang rebus lah itu umat Islam ya. Jadi kacang rebus, pisang rebus itu baru umat Islam. Begitu mic, kamera, HP, semuanya non muslim. Artinya siapa yang menguasai pasar Bapak Ibu? 15 abad yang lalu Abdurrahman bin Auf sudah mengajari kita bagaimana menguasai pasar. Tapi umat Islam semua hanya sibuk di pondok pesantren, umat Islamnya sibuk di sekolahan, umat Islamnya sibuk di rumah tahfidz. Akhirnya pasar dikuasai orang lain. Ketika orang lain sudah besar dan menghasilkan 9 naga, baru kita bengok-bengok, kita dijajah, gitu kan? Yang lebih parah lagi kalau saya baca di grup-grup WA Muhammadiyah, maka begitu ngomong pasar yang dimunculkan negatifnya pasar. Pasar tempat merdekanya setan, kan itu yang Bapak Ibu baca kan? Ya. Pasar tempat merdekanya setan. Pasar tempat terburuk bagi umat Islam. Akhirnya umat Islam menarik diri dari pasar, hanya sibuk di pondok pesantren, hanya sibuk di rumah tahfidz, hanya sibuk di masjid. Sehingga umat Islam hanya menjadi penerima sumbangan. Hingga semua ormas Islam adalah ormas kota amal. Ini namanya. Ya. Kita masuk rumah makan, berapa kota amal jejer? Coba. Bapak Ibu masuk rumah makan, berapa kota amal jejer? Jenengan cek 10 kota amal, semua milik yayasan Islam. Nggak ada yang non muslim. Sedih buatan sih. Betapa terlambatnya ekonomi umat Islam, sehingga umat Islam tertinggal di 2 hal, 1 teknologi, 2 ekonomi. Akhirnya karena teknologi dan ekonomi kita tertinggal, maka dunia dipegang orang lain, karena orang lain mengurus dunia dan mengurus ekonomi. Sehingga pemegang dunia sekarang cuma 3 orang, Yahudi, Nasrani, dan komunis. Itu pemegang tata dunia.
umat Islam jadi korban tata dunia. Kenapa? Ya karena khotbah-khotbah kita kan apalah artinya dunia kan gitu kan? Apalah artinya dunia, apalah artinya jabatan, apalah artinya harta, mati tidak dibawa, kan itu yang kita khotbahkan gitu kan. Karena nganggap dunia nggak penting, akhirnya dunia diambil orang lain. Dunia diambil orang lain, sampai-sampai Inggris kemudian punya pedoman, punya jargon, punya semboyan, the sun is never set in the British Empire. Matahari tidak pernah terbenam di Britania Raya, kan itu Inggris. Matahari tidak pernah terbenam di Britania Raya, sehingga Inggris selalu mencari jajahan. Sehingga seluruh dunia di bawah jajahan Inggris. Sampai bahasa internasional bahasa Inggris. Amerika pun temuan dari Inggris. Karena mereka punya semboyan matahari tidak pernah terbenam di Britania Raya. Nah kalau umat Islam matahari tenggelam terus gitu ya. Sehingga sibuk tahajud tapi lupa untuk menguasai dunia. Akhirnya dunia dipegang oleh Yahudi, Kristen, dan Nasrani. Sehingga umat Islam menjadi korban tata dunia. Salah satu bentuk korban tata dunia yang sampai sekarang kita masih gagal adalah bagaimana memerdekakan Palestina. Bapak Ibu, Palestina adalah satu-satunya negara yang belum merdeka sampai sekarang. Bayangkan, ingatase tahun 2025, sebentar lagi masih ada negara yang belum merdeka, coba. Siapa? Palestina. Kita sudah demo tiap hari, kita infak tiap hari, jebol lah gitu kan, ya. Nggak ngaruh oleh Israel. Bapak Ibu tahu kenapa? Karena merdeka nggak cukup hanya karena demo. Merdeka nggak cukup hanya dengan infak. Tapi merdeka butuh pengakuan penguasa tata dunia. Persoalannya siapa Bapak Ibu penguasa dunia? Penguasa dunia adalah 5 negara pemegang hak veto. Amerika Serikat, Rusia, Inggris, Prancis, dan Cina. Ada negara Islam di situ? Ada negara Islam di 5 deretan ini? Nggak ada. Persoalannya kita bisa memerdekakan Palestina kalau 5 negara ini sepakat semua setuju merdeka. Pertanyaannya, sampai kapan 5 negara ini bisa kompak satu kata? Kayaknya hamil satu kiamat masih susah gitu ya. Karena satu ngomong veto nggak jadi merdeka, nggak merdeka Bapak Ibu. Ya. Walaupun PB sudah rapat, satu di antara 5 ini ngomong saya veto, orang sido merdeka. Artinya betapa susahnya hanya untuk memerdekakan Palestina. Itu semua karena kita menjadi korban tata dunia, karena kita anggap dunia tidak penting. Bahkan kita kadang ngomong apalah artinya jabatan. Loh, kalau acara ini tidak diizinkan pejabat kepala desa, orang iso kegiatan ini gitu. Kok ngomong jabatan nggak penting. Rumah sakit PKU Kartosuro nggak bisa BPJS. Kalau dari kepala dinas tidak ACC, dari BPJS tidak ACC. Siapa yang ACC? Pejabat Bapak Ibu. Pejabat. Kok ngomong pejabat nggak penting? Penting pejabat. Ya, penting pejabat. Makanya Nabi Muhammad SAW pun butuh jabatan untuk mendukung dakwahnya. Bapak Ibu apal doa Kanjeng Nabi. Doa Kanjeng Nabi ketika hendak hijrah. Apa doanya?
Mesti Bapak Ibu hafal dalam surat Al-Isra ayat 80. Waqur rabbi adkhili mudkhala sidqin wakhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ya. Kami keluar dengan cara yang baik, keluar dari kota Mekah. Kami masuk dengan cara yang baik, masuk kota Yasrib. Tetapi berilah kami sultanan nasira, kekuasaan yang menolong. Jadi dakwah butuh kekuasaan. Pak Samad hadir langsung ngendiko, pokoknya besok seragam pakai batik SMK Muhammadiyah Kartosuro, selesai. Wong Samad penguasa kok. Coba naik sing ngomong ketua PDM ora bakal iso. Tapi karena sengen di kok Samad langsung dari sopo yang lain, Pak Kepala Desa mesti tunduk gitu. Karena yang ngendiko Pak Samad. Maka nggak usah heran, Nabi pun berdoa itu. Waqur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wakhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Maka Islamisasi Jawa Bapak Ibu itu ya dimulai dari kekuasaan. Jadi kerajaan-kerajaan Jawa itu diislamkan dulu. Maka yang tidak menerima Islam harus out dari Jawa. Karena bagi Wali Songo Jawa adalah Islam. Itu pedoman, itu prinsip Wali Songo. Jawa adalah Islam. Orang Jawa yang tidak Islam adalah Jawa yang aneh-aneh, itu Wali Songo. Ya. Sehingga sak Kartosuro Islam semua, walaupun terlalu sholat. Nah, itu. Hanya karena tidak ingin disebut orang aneh di kampungnya, sehingga semua masuk Islam. Ingat Bapak Ibu, Jawa itu sangat paternalistik. Kalau rajanya Hindu, Hindu semua. Sehingga kita punya simbol kejayaan Hindu. Napa Bapak Ibu? Candi Prambanan, kan simbol kejayaan Hindu. Begitu rajanya Buddha, semua Buddha semua. Kita punya simbol kejayaan Buddha, Candi Borobudur. Jadi luar biasa loh Bapak Ibu. Kita jangan tenang-tenang loh. Jangan-jangan kita akan kembali ke Borobudur, kembali ke Prambanan. Itu masa lalu kita loh itu. Ya. Malah umat Islam nggak punya simbol kejayaan ya. Apa simbolnya? Pokoknya paling susah kalau ditanya apa karya benda umat Islam itu. Ya. Hindu menghasilkan Prambanan, Candi Prambanan, Buddha menghasilkan Borobudur, umat Islam menghasilkan apa Bapak Ibu? Umat Islam menghasilkan apa? Nggak bisa jawab. Kenapa? Nggak punya, jujur saja. Nggak punya, jujur aja. Ya. Umat Islam adalah umat paling miskin karya benda. Ya mungkin takut bid'ah, takut musyrik gitu ya. Karena belum apa-apa wis kulo pitatin dolalah gitu kan. Wa kulo dolatin pinar, meh enggak apa-apa wedi. Akhirnya enggak punya karya umat Islam ini. Mesir kuno menghasilkan Sphinx, piramid. Cina kuno menghasilkan Great Wall, tembok raksasa. Hindu menghasilkan Prambanan, Buddha menghasilkan Borobudur, umat Islam menghasilkan apa? Ka'bah. Bapak Ibu ke Ka'bah karena kagum atau panggilan syariah. Kalau tidak ada kewajiban haji, ke sana nggak sih Bapak Ibu? Saya nggak yakin. Beda dengan Borobudur, beda Prambanan. Orang rame-rame ke Borobudur, rame-rame ke Prambanan, bukan untuk ibadah, karena kagum karya budaya. Apapun agamanya ke sana, bukan untuk ibadah, tapi untuk kagum karya
budaya, kagum karya benda. Umat Islam punya apa? Masjid orang jelas dikatakan bentuknya itu ya. Ya, kita nggak punya karya benda yang melebihi umat lain. Nah, itu baru karya benda lah, kita nggak punya, apalagi teknologi. Bapak Ibu saya hormati, kembali ke semangat tadi, bahwa semangat kewirausahaan, semangat membangun ekonomi sebenarnya sudah diilhami oleh semangat hijrah 15 abad yang lalu. Tapi nyatanya yang baca orang lain. Umat Islam sibuk di masjid, sibuk di rumah tahfidz, dan sibuk di pondok, lupa mengurus pasar. Akhirnya pasar dikuasai orang lain. Jangan di Indonesia, Bapak Ibu ke Masjidil Haram, Bapak Ibu ke Masjid Nabawi, Bapak Ibu ke Masjid Kuba, kalau beli sajadah produksi apa? Ibu-ibu tumbas jilbab ke Masjidil Haram produksi enten Bu? Cina. Baju yang paling kita sucikan, baju ihram, buatan siapa? Cina juga. Kira-kira yang membuat baju ihram itu Cina ateis atau Cina muslim? Walau alam bisawab, gitu kan? Oh jojot Cina ateis itu yang buat itu kan? Bayangkan Cina ateis buat baju ihram kita pakai untuk tawaf. Ironis nggak sih? Itu semua karena kita tidak mengurus pasar. Padahal Bapak Ibu, Abdurrahman bin Auf sudah 15 abad yang lalu supaya kita mengurus pasar. Duluna ila suq, tunjukkan kepada kami di mana ada pasar. Naktasibu, di pasar kami akan berusaha, naktajiru, di pasar kami akan berbisnis. Tapi yang baca ini malah Cino. Nah, ini ya, yang baca ini malah Cino, bukan umat Islam. Maka apa yang seperti ini kita mau biarkan terus menerus. Walaupun mereka sudah terlanjur besar, kita harus memulai. Itulah maka PWM Jawa Tengah programnya sekarang ditunjukkan pada 3 hal. 1, ideologisasi dan kaderisasi. Saya pengajian ini kan ideologisasi. Bagaimana ideologi Muhammadiyah tertanamkan, terinternalisasikan. Juga kaderisasi, ada sekolah tablik, ulama tarjih, ideopolitor, itu semua dalam ideologasi dan kaderisasi. Tapi yang kedua adalah industrialisasi, harus memulai. Walaupun sudah harus berhadapan dengan 9 naga, kita baru sekelas Cokomu, nah itu ya. Tapi harus memulai, sehingga dengan sangat terpaksa, walaupun dia punya toko, yang dijual produksi apa? Walaupun kita punya toko, yang dijual produknya Unilever dan Wing, kan itu ya. Unilever dan Wing, Unilever dan Wing bagian dari 9 naga, ya rapopo lah terpaksa, tapi harus memulai. Lah bersyukur kalau kemudian Solo Raya sudah memproduksi airmu, tapi ya jangan jago kandang terus. Aben-aben airmu cuma di pengajian Milad Muhammadiyah, di UMS, di SMK Muhammadiyah, kapan masuk supermarket? Begitu supermarket ketemunya sinten Bapak Ibu? Nah, begitu masuk supermarket, air kemasan ketemunya sesuatu yang jenengan benci di WA, kan itu kan? Itu ya.
sesuatu yang Bapak Ibu benci di WA. Makanya kita dorong, yang punya airmu kita dorong supaya segera bisa berkompetisi dengan air kemasan yang lain. Maka PWM Jawa Tengah sudah tidak ada lagi aum sosial. PWM tidak lagi menangani aum sosial. Semua aum yang ditangani PWM semua ke ekonomi. Kita membangun PT Sinarmu, PT yang bergerak di bidang bangunan, nah itu kan, dan SLF, sertifikat layak fungsi. Karena Bapak Ibu, gedung sekarang nggak boleh dipakai sebelum lolos SLF. Kalau belum lolos SLF, dipakai kok ambruk. Nah itu yang disalahkan adalah pengelola gedung itu. Wong belum SLF kok sudah dipakai. Kalau apes ambruk itu jenengan masuk penjara loh jenengan ya. Jenengan masuk penjara. Nah kita sudah melayani pembuatan SLF, sertifikat layak fungsi. Dan itu banyak gedung-gedung milik Kristen itu mintanya ke kita. Kenapa? Yang lain belum punya. Itulah Muhammadiyah, fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat Bapak Ibu jangan diartikan berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat artinya Muhammadiyah jangan sampai masbuk dalam hal kebaikan. Bapak Ibu paham di masbuk? Makmum masbuk, nah itu kan. Makmum yang terdahului oleh yang lain namanya masbuk. Muhammadiyah jangan masbuk. Muhammadiyah harus menjadi yang terdahulu ketika orang lain belum memulai. Itu namanya fastabiqul khairat. Orang lain belum mendirikan rumah sakit, kita dirikan rumah sakit. Saat orang lain mendirikan rumah sakit, izinnya sudah habis. Nah, kan gitu kan. Gitu. Ya. Tapi kita dirikan dulu. Tapi karena rumah sakit itu mahal, 45 miliar rumah sakit tipe D hanya untuk gedung dan alkes. Kira-kira warga Muhammadiyah Kartosuro infak terkumpul 45 miliar pinten tahun kira-kira Bapak Ibu? Wah kayaknya nggak terbayangkan kayaknya. Tapi kan kita berlomba dengan orang lain yang juga mendirikan rumah sakit. Kalau kita nunggu infak nggak ketemu, maka kita mengambil langkah cepat dengan cara nabung prabayar. Paham ya Bapak Ibu? Nabung prabayar itu tabungan diambil di depan, nanti nabung berikutnya. Ngambilnya di mana? Di bank. Nah itu. Itu bukan utang, nabung prabayar. Nah itu ya. Sehingga tiap bulan ngangsur itu bukan ngangsur, nabung bulanan. Nah gitu. Ya. Maka nggak usah heran Muhammadiyah Jawa Tengah tabungan prabayarnya itu 4 triliun Bapak Ibu. Ya. Jadi tabungan prabayar kita itu 4 triliun di berbagai bank di Jawa Tengah. Untuk membangun mulai dari SD, MI, SMP, SMA, perguruan tinggi, rumah sakit itu 4 triliun. Kira-kira kalau warga Muhammadiyah Jawa Tengah infak nunggu 4 triliun tahun berapa selesai? Nah kalau nunggu infak 20 tahun terkumpul, pasar sudah diambil orang lain. Maka kita harus di depan. Maka yang praktis pakai bank. Nah itu. Maka nggak usah heran amal usaha di Jawa Tengah itu terbesar di Indonesia. Sehingga Bapak Ibu Muhammadiyah Jawa Tengah adalah Muhammadiyah terbesar di Indonesia. Kecuali PDM-nya. Kalau PDM-nya terbesar Jawa Timur. Karena 38 kabupaten kota, kita hanya 35. Tapi cabang rantingnya tetap banyak Jawa Tengah. Rumah sakitnya jauh lebih banyak Jawa Tengah. Jawa Tengah 54 rumah sakit. 54 rumah sakit dari 126
rumah sakit Muhammadiyah Aisyah se-Indonesia. Itu 54-nya di Jawa Tengah. Yang terakhir rumah sakit UMS. Gitu. Ya, besok disusul yang lain-lain. Ada 3 yang sudah dibangun. Sehingga Muhammadiyah Jawa Tengah adalah 40% Muhammadiyah seluruh Indonesia. Jadi Muhammadiyah seluruh Indonesia 40%-nya di Jawa Tengah, Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu menjadi tumpuan harapan Muhammadiyah seluruh dunia ada di Jawa Tengah, termasuk di Kartosuro. Maka jangan sampai nggak maju, harus maju karena kita tumpuan harapan seluruh Muhammadiyah di dunia. Sehingga kalau kayak kemarin Tanwir itu di Kupang, saya kadang-kadang sedih karena begitu saya ketemu semua PW menemui kita Jawa Tengah. Pak Tasir buat Jawa Tengah jangan hanya membangun di Jawa Tengah, sudah cukuplah rumah sakit Jawa Tengah, bangunlah di Kalimantan, bangun di Sumatera Barat, bangun di Kepulauan Riau. Di sana belum ada Bapak Ibu rumah sakit. Kepulauan Riau yang merupakan provinsi kaya, tapi Muhammadiyah hanya punya klinik Bapak Ibu. Jadi Sangisore Kartosuro, padahal wilayah itu ya. Sekelas Kepulauan Riau sebagai provinsi kaya di Indonesia hanya punya klinik. Jadi kelasnya ranting pucangan lah itu. Jadi baru itu PWM. Jadi Jawa Tengah ini sudah yang paling besar Bapak Ibu. Ya. Maka mereka sangat berharap Jawa Tengah bangun di luar Jawa. Bahkan saya jawab, kalau nanti sudah selesai urusannya Jawa Tengah, jangankan Indonesia, Amerika saya bangun kok. Nah itu ya. Sudah saatnya Indonesia menjajah negara lain, masa dijajah terus lah ya. Sudah saatnya kita menjajah negara lain. Jajahnya tidak dengan tank dan senjata, pakai rumah sakit. Kita bangun rumah sakit di negara lain pada waktunya. Bagian dari internasionalisasi Muhammadiyah. Dan itu harapannya dari Jawa Tengah. Maka acara seperti ini menjadi penting untuk ideologisasi dan kaderisasi dan juga membangun semangat industrialisasi. Karena Bapak Ibu sudah cukup panti asuhan, gitu ya, sudah cukup pondok pesantren, sudah cukup sekolah yang ada, sudah cukup perguruan tinggi yang ada. Pimpinan Pusat Muhammadiyah sudah melarang Jawa Tengah mendirikan perguruan tinggi Muhammadiyah. Ya, sudah stop. PP sudah tidak mengizinkan berdirinya kampus baru di Muhammadiyah Jawa Tengah. Bolehnya hanya naik kelas, institut naik kelas jadi universitas boleh, sekolah tinggi naik kelas jadi universitas boleh, Stikes Aisyah jadi universitas boleh, ITS PKU Solo jadi universitas boleh, tapi mengusulkan baru tidak boleh, kecuali mengakuisisi milik orang lain seperti Karanganyar, Umuka dan Muhammadiyah Karanganyar itu mengakuisisi milik orang lain. 3 kampus di luar Muhammadiyah kita beli. Nah, itu ya. 3 kampus di luar Muhammadiyah kita beli, jadilah Universitas Muhammadiyah Karanganyar. Itu boleh. Tapi kalau yang dari nol tidak boleh. Bapak Ibu yang saya hormati, sehingga ekonomi dunia, pasar dunia benar-benar dikuasai orang lain, khususnya Cina, termasuk Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjid Kuba. Menyedihkan. Jilbab saja itu paling banyak di Masjidil Haram. Padahal di Indonesia setiap 10 meter ada toko jilbab. Kenapa tidak mampu menembus Masjidil Haram? Emangnya jilbab Ibu Aisyah kalah bagus dengan produk Cina? Atau kita nggak pernah berpikir bagaimana menembus Masjidil Haram? Kok paling kelecek jilbabnya made in China?
Nah, Ibu Aisyah coba mendekati pemerintah supaya bisa jualan di Masjidil Haram. Tidak hanya jualan di sekitar masjid di Indonesia, di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, mosok Cina kabeh. Lah, yang harus memulai itu salah satunya dari Muhammadiyah, maka kita program industrialisasi. Maka di PKN sekali lagi sudah nggak ada lagi aum sosial, kita nggak cukup. Kita punya PT konstruksi namanya Sinarmu, kita punya bank Artasurya Barokah. Terima kasih Sukoharjo yang punya cabang. Dan bank kita walaupun masih level BPRS, Bank Perekonomian Rakyat Syariah, tahun 2023 dinyatakan oleh Infobank sebagai bank terbaik nasional untuk bank dengan modal dengan aset 250 miliar ke atas. Itu ASB. Sukoharjo sudah punya gedung sendiri, tidak ngontrak lagi. Yang di Batang juga sudah punya gedung sendiri. Tapi Bapak Ibu, kita juga belum mampu mendirikan bank umum syariah. Bapak Ibu, kenapa? Kan kemarin ramai ya, ketika kita cabut dari BSI, di WA muncul kita buat bank sendiri, gitu kan? Bapak Ibu, kira-kira mampu buatan Muhammadiyah membuat bank sendiri? Apa taunya kalau mampu? Apa taunya kalau mampu? Nah, saya beritahu. Bapak Ibu, untuk mendirikan bank umum syariah itu minimal modal setor 10 triliun. Kira-kira teng PP ontan buatan uang 10 triliun. Di PDM Sukoharjo ontan buatan Prof. Bambang Sumarjoko. Jadi Bapak Ibu, untuk bisa mendirikan bank umum minimal modal setor 10 triliun. Ingat, itu baru modal disetor. Padahal masih butuh yang lain-lain. Maka untuk mendirikan bank umum seperti BSI, Bank Muamalat, itu paling enggak butuh dana segar 15 triliun. Nah, kalau syarat ini kira-kira pun jangkau apa dereng Muhammadiyah? Masih jauh. Jadi dengan semangat ya semangat, tapi tahu prosedurnya ya. Jadi masih jauh. Atau kalau kita benar-benar mendirikan bank, mungkin UMS kita jual ya per SHM ya. UMS kita jual, kira-kira laku nggak sih 15 triliun? Nah, jadi kalau ini punya bank kita butuh dana paling tidak 15 triliun. Maka ya kita mulai dari bawah, dari BPR, Bank Perekonomian Rakyat Syariah. Tapi lumayan. Kita punya bank, kita punya rumah makan, kita punya Ar-Rahmah Tour yang bergerak di bidang pelayanan umroh. Kan umroh itu ada unsur bisnisnya, di mana bisnisnya ada konsumsi, akomodasi, dan transportasi. Ini kan bisnis semua. Di samping ada ibadah. Karena bisnis ya ditangani secara bisnis profesional. Jadi kalau nangani transportasi umroh kok kemudian tidak beres, ya ampun hanya ngomong sabar, sabar, nggak bisa dong. Harus profesional. Nah, yang sekarang kita coba kan Sukoharjo, gimana embrio pabrik alkes. Kita punya 54 rumah sakit. Bapak Ibu bayangkan berapa uang berputar, berapa kebutuhan untuk rumah sakit. Pertanyaannya, kemana kita beli alkes selama ini?
kita beli alkes, kita beli obat, semua dikuasai orang lain. KM rumah sakitnya, nama bednya apa? Mereknya mesti Paramount ya, Paramount ya. Paramount produksi apa? Jepang. Ya, kita merintis SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo, tapi kan tetap belum bisa selevel Paramount, tapi ya harus memulai. Maka rumah sakit yang kecil-kecil kita dorong untuk beli ke SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo, merintis industrialisasi. Rumah sakit PKU Muhammadiyah Demak itu full beli di SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo. Kemudian rumah sakit Aisyah Kendal itu full dari SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo. Kita bangun di Lombok, kita bangun klinik di Kabupaten Lombok Utara, itu bed pasiennya full kita bawa dari Sukoharjo, produk SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo, kita bawa 1 tronton ya. Nah, kita harus memulai, walaupun harus berhadapan dengan Paramount gitu ya, tapi harus memulai. Kita juga mungkin Bapak Ibu baca iklan ramai itu ya, membuat biskuit cahaya ramai, itu baru iklannya loh Bapak Ibu, produknya belum mulai. Tapi target kita untuk Idul Fitri, sehingga Bapak Ibu nanti SMK membuat parselnya jangan beli ke Kongguan, jangan beli ke Nisin, beli ke Cahaya, milik PWM Jawa Tengah. Mohon supportnya, mudah-mudahan benar-benar sebelum Ramadan sudah bisa selesai produksi, Idul Fitri kita pasarkan. Walaupun pihak produsen sudah jangan tanpa tafsir minimal 1,5 miliar dulu lah gitu ya. Mikir lagi saya mencari tabungan prabayar lah gitu. Bapak Ibu hormati, maka memakmurkan untuk semua itu adalah bagaimana Muhammadiyah hadir di tengah-tengah kesengsaraan yang sekarang dirasakan oleh masyarakat adalah kesengsaraan sulitnya mencari lapangan kerja. Maka sebagai misi PKO, Muhammadiyah harus hadir di tengah-tengah kesengsaraan umum. Salah satunya adalah sulitnya mencari lapangan kerja. Maka kalau kemudian Muhammadiyah, Kartosuro maupun ranting Ucangan mengadakan kegiatan, salah satunya pelatihan kewirausahaan, itu sebenarnya adalah mengilhami semangat 15 abad yang lalu yang dimulai oleh Abdurrahman bin Auf. Mosok 15 abad lebih sadar itu loh ya. Kesadaran butuh waktu 15 abad. Itu pun baru pelatihan, tetapi harus memulai. Maka Bapak Ibu, mari kita mulai sadar membangun pasar. Kita mulai sadar menguasai pasar. Itulah semangat yang ditawarkan oleh Abdurrahman bin Auf ketika beliau menyatakan la hajata lana fiha, kami nggak butuh itu semua sebagai jawaban terhadap tawaran dari Sa'ad bin Rabi sebagai kaum Ansor yang akan menawari harta dan rumah. Tetapi duluna ilasuh, tunjukkan kepada kami di mana ada pasar. Natajiru, di pasar kami akan berbisnis. Natasibu, di pasar kami akan berusaha. Aghnahumullahu ta'ala, insyaallah di pasar kami akan menjadi orang-orang kaya. Maka bagaimana kita menciptakan pengusaha dan kita nggak bisa mengabaikan
Kekayaan adalah amunisi penting dalam dakwah. Makanya Nabi menyatakan ashumul Islam salafatun. Saham umat Islam itu 3. Amunisi umat Islam itu 3. Amunisi kan alat untuk berperang. Tidak bisa perang tanpa amunisi, Bapak Ibu. Apa 3 amunisi umat Islam menurut Nabi Muhammad? 3. 1 as-sholat, 1 sholat. 2 asyam atau as-saum, berpuasa. Yang 3 az-zakat, zakat. Puasa dan sholat itu amunisi ruhaniyah, sementara zakat amunisi jasmania. Kan nggak mungkin Bapak Ibu zakat kalau nggak punya uang, nggak mungkin Bapak Ibu zakat kalau nggak punya harta. Maka tidak bisa diabaikan, untuk dakwah butuh kekuatan amunisi namanya finansial. Tapi bagaimana kita membangun finansial kalau nggak menguasai pasar? Maka kalau ingin membangun finansial, maka kuasai pasar. Saya yakin mak-mak Aisyah ini kan penguasa pasar. Kalau sekarang penguasa pasar tradisional, besok meningkat ke pasar supermarket itu. Zaman Majapahit sampai kemerdekaan, pasar tradisional terus yang dikuasai. Kapan naik kelas ke supermarket? Begitu kita ke supermarket, orang Islam hanya jadi penjual asongan di emperan supermarket. Ini kan menyedihkan. Maka semangat kewirausahaan harus kita bangun untuk membangun, menghadirkan kemakmuran untuk semua. Makmur itu dari kata amaro, maf'ulnya makmur. Artinya apa Bapak Ibu? Makmur artinya orang yang diberi umur. Kalau orang diberi umur artinya hidup. Maka pengurus masjid namanya takmir, yang memakmurkan. Maka masjid yang makmur, masjid yang hidup, bukan masjid yang mati seperti kuburan, ya. Maka namanya takmir, dari kata ngamaro, makmur, orang yang diberi hidup, yang artinya hidup sejahtera lahir dan batin. Nanti juga mengarah ke kata umroh, gitu ya. Kenapa kok artinya apa diambil dari kata umroh? Umroh dari kata umur lah Bapak Ibu. Kenapa disebut umroh? Karena ibadah yang sepanjang umur, setiap saat bisa umroh, tidak ada tanggal tertentu, tiap hari bisa umroh. Makanannya namanya umroh, artinya sepanjang umur. Beda dengan haji. Haji adalah ibadah yang waktu dan tempatnya tertentu. Waktu tempatnya tertentu, bahkan bareng. Waktunya bareng, tempatnya bareng, itu haji. Qasdumaka lida'il ibadah, itu kan haji. Memasukkan diri ke kota Mekah untuk ibadah. Maka al-haju arafah, haji hanya di Mekah, haji adalah arafah. Tidak boleh haji di tempat lain. Termasuk Bapak Ibu di Madinah itu bukan rangkaian haji, ya. Madinah di luar fikih haji, tapi pemerintah baik hati. Masa wis tekan Arab ora tekan Madinah, nah gitu. Maka sakset Makkah dan Madinah. Tapi haji hanya Makkah.
Tapi karena waktu dan tempatnya bersamaan, maka tumplek akhirnya antrinya panjang. Malaysia sampai 100 tahun lebih antrinya Bapak Ibu. 100 tahun lebih Malaysia antrinya. Kenapa antrinya panjang? Umat Islam semakin bertambah, tempatnya aja. Tempatnya tidak diperlebar. Maka kemarin saya usul di Majelis Tarjih, boleh nggak Arafah dimekarkan? Ini yang tarjih monggo dipelajari. Kalau Arafah bisa dimekarkan, kan bisa menampung 10 juta orang misalnya. Kan antrinya bisa berkurang. Persoalannya Kanjeng Bapak Ibu Kanjeng Nabi nate mboten batasi desa Arafah. Arafah itu dari sini sampai sini, batas utara sini, selatan sini, nonton apa mboten? Kalau mboten kan berarti bisa dimekarkan nih, sehingga antrinya nggak terlalu panjang. Bapak Ibu hormati, maka di miladnya yang ke-112 Muhammadiyah mengambil tema menghadirkan kemakmuran untuk semua. Di samping karena Muhammadiyah sebagai PKO, penolong kesengsaraan umum, sehingga Muhammadiyah harus hadir di tengah-tengah orang yang mengalami kesengsaraan, dan kesengsaraan sekarang orang adalah mencari lapangan pekerjaan. Di samping itu juga karena Muhammadiyah adalah bagian dari Indonesia dan tetap berkomitmen untuk menjadi Indonesia. Di pembukaan D45 dinyatakan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Di kepribadian Muhammadiyah, hafal mboten Bapak Ibu kepribadian Muhammadiyah? Kepribadian Muhammadiyah dirancang tahun 59, disahkan tahun 62. Ada 10 kepribadian Muhammadiyah. Hafal mboten Bapak Ibu? Salah satu bunyi isi kepribadian Muhammadiyah nomor 1, Muhammadiyah beramal untuk kesejahteraan dan perdamaian. Kan itu ya. Itu kepribadian yang pertama. Muhammadiyah beramal untuk perdamaian dan kesejahteraan. Nanti baca ulang Bapak Ibu di buku ideologi Muhammadiyah. Saya langsung melompat ke nomor 9. Apa nomor 9? Ini biar Pak Kades tahu. Nomor 9, Muhammadiyah membantu pemerintah. Ya, ingat itu. Muhammadiyah membantu pemerintah serta bekerja sama dengan golongan lain dalam memelihara dan membangun negara untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Dados ngaten Pak Kades. Jadi Muhammadiyah pasti akan membantu pemerintah. Tapi sebaliknya pemerintah pasti membantu Muhammadiyah. Tapi kalau pemerintah membantu Muhammadiyah bukan karena Muhammadiyah butuh santunan, bukan, tapi penghargaan pemerintah kepada Muhammadiyah. Kenapa? Karena prestasi-prestasinya sudah membantu pemerintah, maka imbal balik. Muhammadiyah dapat hibah. Kenapa Muhammadiyah dapat hibah? Karena Muhammadiyah bayar pajak besar. Nah, ya. Hibah itu diambilkan dari pajak masyarakat. Salah satunya pembayar pajak adalah Muhammadiyah. 54 rumah sakit bisa dihitung berapa pajak kita. Kita punya perguruan tinggi, berapa pajak yang dibayarkan. Maka kalau ada bupati kok tidak memberi hibah besar pada Muhammadiyah, itu mesti bupatinya salah ngitung, gitu ya. Mesti bupatinya salah ngitung karena pajak kita besar. Jadi itu Muhammadiyah membantu pemerintah serta bekerja sama dengan golongan lain dalam memelihara dan membangun negara untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak Ibu, Muhammadiyah nggak pernah menjadi oposisi pemerintah. Walaupun Muhammadiyah tetap nahi mungkar, tapi bukan menempatkan diri sebagai oposisi pemerintah. Kalau dalam politik, oposisi itu urusannya partai yang kalah atau calon yang kalah. Koalisi urusannya yang menang. Tapi di Indonesia aneh, yang kalah pun koalisi. Nah, itu ya. Di Indonesia yang kalah pun koalisi. Lah kadang-kadang justru Muhammadiyah yang diprovokasi supaya jadi oposisi, itu kan menjadi salah tempat. Sekalipun Muhammadiyah nahi mungkar, tetap dengan cara yang ma'ruf, dan tidak pernah Muhammadiyah menempatkan diri sebagai oposisi pemerintah. Karena kepribadiannya sudah jelas bahwa Muhammadiyah membantu pemerintah serta bekerjasama dengan golongan lain dalam memelihara dan membangun negara untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa mengabaikan nahi mungkar. Ini saya kira menjadi kesadaran kita di miladnya yang ke-112. Maka harapan itu salah satunya lahir untuk Muhammadiyah Kartosuro, Muhammadiyah Pucangan, dan Muhammadiyah Sukoharjo. Saya yakin bisa untuk kemakmuran semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.